Alas. Nah, jadi kalau raja, ya, kalau di dalam orang Batak sebagai raja, memang dia harus bukan hanya sakti, tapi dia harus mengetahui tentang hukum adat. Dia tahu tentang pemilik kerajaannya, ya. Kalau tidak ada tahu itu, biarpun keturunan raja, dia nggak dapat pilih sebagai raja. Makanya dulu raja-raja sebelum meninggal udah dia persiapkan penggantinya, mulai kecil. Nah, jadi sesudah raja sudah tua, nanti dia bilang inilah pengganti saya. Dengan bagaimana dia memperkenalkan kepada masyarakatnya itu sebagai pengganti raja. Biasanya anak-anak itu sebesar ini nih didudukkan di sini. Kayak makna patung itu, yang ada bunga putih itu kan. Jadi kalau dia dibawa di dalam kerajaan selalu dihormati anak itu. Bahwa orang tahu bahwa inilah nanti penggantinya. Itu hasil seleksi mereka. Ada menunjukkan karakter. Nah, jadi di dalam adat Batak, animisme, dia mempercayai kekuatan magic itu kayu dan batu. Jadi kayu itu dia berdayakan menjadi rumahnya. Nah, nanti kita boleh masuk. Kedua, dia bilang selama hidup punya rumah, meninggal pun ingin punya rumah, yang istilahnya kuburan. Nah, inilah kuburan batu raja pertama, kurang lebih 500 tahun lalu, yang mana sebelum meninggal dia telah membuat tempatnya. Makanya sampai sekarang karakter orang Batak itu sebelum meninggal udah buat kuburan. Dan tidak pernah jauh rumah hidupnya dengan rumah matinya. Itu di halaman rumah, paling jauh di ladang. Nah, pada tahun 1961 ini dibuka. Ini sudah sempat tertimbun dalam tanah dengan upacara adat. Selama 2 minggu dia pestai potong kuda kerbau. Sebab dia tidak potong babi. Kenapa? Walaupun animisme ini tidak mau makan babi. Tidak mau makan babi, tidak mau miara babi. Sampai sekarang pengikut ajaran kakek moyang ini hidupnya di atas gunung masih meyakini kurang lebih 10%. Jadi agama nggak ada dia, tapi diangkatnya pokok kayu, batu besar, ya, kuburan-kuburan yang keramat itu di tempat berdoanya ke situ. Dan biasanya berdoa dia mengatakan kepada Mula Jadi Nabolon. Ini sejenisnya setara dengan dewa, salah, bukan Tuhan. Nah, di dalam batu ini ada tengkoraknya, ada rambutnya yang bergimbal. Biasanya di dalam kepercayaan kesaktian Batak, itu rambut tidak boleh dipotong, sebab situlah dia punya kekuatan. Kalau rambut itu lepas, bukan dibuangnya, tapi diikatnya di ujung tombak itu. Tongkat, namanya tunggal panaluan. Tapi bukan segede gitu loh, ya. Di museum kecil dia. Nah, lepas itu di dalam ini ada tengkoraknya lengkap, semua ditutup selesai upacara. Dilanjutkanlah seperti yang saya bilang tadi, anak yang sudah kecil dipilih jadi raja itu dilatihlah sampai dia sakti dan mengetahui segala seluruh beluk hukuman, barulah dinobatkan jadi raja. Yang raja kedua itu ya, yang besar sana panjang itu. Nah, kalau di dalam raja pertama, bagaimana mengayomi seluruh marga Batak yang begitu banyak? Sebab setiap marga orang Batak rajanya ada. Sebelum ada hukum adat Batak, mereka ini saling bunuh-membunuh. Itulah pernah dibilang taktik perangnya kanibal. Akhirnya dibilang Batak makan orang. Hanya kepuasan dalam hati nurania. Yang lain sudah kalah jadi budak dibikin. Akhirnya hukum adat tadi datang ilham sama raja pertama. Inilah menghimpun, mengayomi. Yang disebut hukum adat Bataknya Dalihan Natulu. Inilah yang menghimpun sampai sekarang itu sangat dihormati. Makanya saya kira kalau tanah Batak ini perkembangan perkataannya lama prosesnya. Kenapa? Karena orang lebih patuh kepada hukum adat Batak kepada hukum pemerintah. Paham kan? Nah, jadi sudah raja kedua ini kambuh lagi penyakit itu. Akhirnya si raja bilang kalau kita dalam perang ini saya bunuh semua raja itu, raja musuh. Kita bunuh, darahnya kita ambil, dicampur dengan satu ramuan. Disiramkannya ke pipi makan batu, makanya pipinya yang raja kedua itu agak merah itu. Itulah darah raja musuh yang kalah sama dia. Nah, lepas itu ada seorang pemuda dari Aceh, namanya Muhammad Said, agamanya Islam. Dia datang kemari dari Aceh. Dia datang kemari, dia menjumpai Raja Sidaputar. Nah, dia bilang raja sangat terkenal sampai ke Aceh. Kesaktian raja, keadilan raja, dan segalanya. Saya ingin belajarlah dengan raja. Ya? Nah, jadi dia perkenalkan diri. Dia bilang kamilah orang Batak pertama masuk Islam. Yang di istilah orang itu sekarang Aceh Gayo, Batak ke-27. Ya si rajanya nggak tahu kan. Orang di Bali Bukit kan Aceh jauh dari Bali Bukit ini. Duh, kok ada pula katanya kan. Nah, tapi oke lah. Nah, itu pengakuanmu kata raja. Nah, kan orang Batak ini dulu kan egonya tinggi. Tidak tahu dia daerah orang lain. Nah, daerahnya saja. Nah, kenapa dia sekarang tahu daerah lain? Nanti saya terangkan. Lalu dia bilang, sekarang masukmu apa kemari? Saya ingin belajar ilmu.
sama raja, tolonglah kerajaan saya banyak lawan. Nah, sebenarnya bukan itu misi dia. Ingin belajar kenapa orang Batak ini kok masih makan orang. Sebab dia menganggap dari bagian Batak yang pertama masuk udah agama Islam. Dipikirnya sudah beragama semua Batak ini. Loh, jadi kau tinggal di mana? Tidak tahu. Loh, kenapa nggak tahu? Aku nggak ada kawan di sini, saudara nggak ada. Akhirnya raja kesian sama dia, tinggallah dia sama raja. Nah, satu hari ya, waktu dia diajarkan ilmu magic sama raja ini, dia penasaran kenapa raja ini tidak memberikan ajaran hukum adat Batak, pantangan dan rahasianya. Dia belajar sendiri mendalam, dapatnya lah pantangan rahasia. Sesudah dapatnya, dia bilang kepada raja kedua itu, saya bisa menolong kau mengusir musuh ini tanpa pertumpahan darah. Rajanya terkejut. Kau menyindir saya, katanya. Bukan. Kenapa menyindir? Tapi kau belum tamat belajar ilmu sama saya, kok udah berani ngomong begitu. Kalau didengar orang, saya jadi malu. Kalau nggak betul, karena kau tinggal sama aku. Kau tahu kan aku raja sini. Datang si Muhammad Said ini, kalau nggak betul nanti yang saya ucapkan, saya buktikan, ada sanksinya. Apa kata raja? Potong kepalaku. Si raja makin penasaran. Jangan main kan? Serius dia. Jangan-jangan ada magicnya ini orang dari Aceh. Cobalah, ingin ku coba dulu ya. Diangkat dia panglima perang untuk membuktikan ucapannya. Sekarang kau sudah panglima perang sah oleh saya. Bawalah ini serdadu, bawalah senjatanya. Pergilah kau perang dulu ke sana. Coba lu yang kau ucapkan tuh. Tapi awas kalau nggak betul, penggal kepalamu. Datang si Muhammad Said, oke, katanya. Pergilah dia. Sampai daerah musuh dikepung. Jatuh datang si Muhammad Said. Sekarang kita sudah dikepung musuh. Nah, kalau nanti diserang kita, disitulah aku beri aba-aba. Tapi harus kau patuhi, harus kau lakukan. Ya, karena memang saya bukan suku Batak asli dari sini, jangan kau nggak patuh. Nanti bisa mampus semua kita, katanya kan. Baiklah, kata serdadu. Si musuh pun menyerang. Kira-kira sudah dekat 3 meter ya. Maaf kata, bahasa kata. Disuruhnya serdadunya, dia teringatlah rahasia pantangan Komanda Batak tadi. Disuruhnya ngapain? Buka sarung telanjang. Ditunjukkan sama musuh gini. Musuhnya pun berbalik tunggang langgang lari. Dia bilang jangan kejar. Hah? Dia takut nanti kalau kejar ada perkelahian, jadi ada luka sebab dia sudah janji tidak ada luka kan. Jangan kejar itu biar lari, sudah kalah. Tapi musuh tadi jengkel melihat mereka sudah telanjang, dicampai senjatanya. Diambil mereka, baliklah. Jadi si raja pun heran. Ini 1-0 juga aku pikir si raja ini. Benar juga ini, tadi dikasih senjata, nggak mau kau pulang bawa senjata. Berarti senjata musuh kan? Dan itu raja tanya, bagaimana kau merampas kau nggak ada yang luka serdadumu? Wah, hebat juga kau, wah. Belum pernah panglima aku begitu, katanya. Tapi dijawabnya apa? Sebenarnya raja, aku nggak ada membuat suatu kesaktian sama mereka. Kesaktian yang raja ajar pun gak aku terapkan. Duh, jadi bagi apa kau perang? Aku mempelajari hukum adat Batak secara sendiri mendalam. Dapat aku rahasianya. Itu makanya aku berani mengatakan kepada rakyat tidak ada pertumpahan darah. Apa rupanya rahasia itu? Waktu kami dikepung musuh, kami buka kain cuma telanjang. Itu enggak boleh. Memang karena di hukum adat Batak itu sial 7 keturunan siapapun beli orang telanjang. Nah, itu diakui raja. Pengakuan dia. Kemudian kalau ada magicnya bisa tawar. Kalau beli orang telanjang kan hilang. Semangatnya hilang gitu. Magicnya pun tawar. Si raja pun tercengang. Aduh, katanya logika juga jawabannya ini. Gak apa, betul juga. Tapi kau sialan juga, abah aku bilang. Kau kecoh aku. Tapi di balik itu aku salut juga sama kau. Nah, di sini cerita ini sayangnya dia tidak mempengaruhi raja agama Islam. Sebab dia nggak lama di sini, si raja ini tetap animisme. Nah, untuk mengenang si Aceh tadi, si Muhammad Said, dibuat patungnya. Nanti kalau kita dari tempat ini ada patungnya di bawah dagunya itu pakai songkok. Dibuat patungnya sesuai tadi perannya nggak ada kain, jadi ditutupnya kemaluannya gitu. Ya, mungkin dia malu sama tukang pahat. Nah, lepas itu ada patung perempuan di belakang itu pakai mangkok di kepala. Ini perempuan ini tunangan raja itu, sudah pacaran 10 tahun. Tapi sudah pesta sudah oke, undangan sudah datang, malah perempuannya nggak di rumah. Dibawa lari oleh raja lain, kena santet. Nah, di sini mungkin dia tidak bisa menjatuhkan mental daripada raja. Bagaimana caranya supaya raja itu mentalnya jatuh? Istri yang dipengaruhi, ya kan? Kayak zaman sekarang pun ada begitu kan? Akhirnya si raja ini frustrasi. Dia malu dia nggak tahu dia menyimpan mukanya ini. Para undangan sudah heboh. Mana calon istrinya? Rupanya berita ini sampai ke dusun-dusun. Datang seorang perempuan yang pacarnya kan baru Cinaga. Ada perempuan berusaha musir. Kesian juga raja itu, raja yang disegani, yang sangat
kuat, terkenal. Kok jadi gitu dibuat pacarnya udah 10 tahun. Supaya terucapnya satu kata omongan, aku kesian, mau aku kawin sama dia, mau aku jadi istrinya kan. Rupanya ada yang dengar, disampaikan sama asisten raja. Kata asisten raja dibilang sama raja, kau harus kawin. Iya, dengan siapa? Perempuanku sudah lari. Ada dapat berita saya di sana perempuan berusaha musir mau dia kawin dengan raja. Masa iya? Bener? Coba cari. Sekalian tanya syaratnya. Udah ku jelajahi, udah ku tanyai. Apa syaratnya? Harus bayar mahar 2 kali lipat. Misalnya istri pertama 10 ekor kerbau atau kuda, ya 20 ekor lah. Dia pikir-pikir daripada malu, oke lah kan dia. Kawinlah dia sama berusaha musir. Tetapi yang datang ke mimpinya setiap malam bukan bininya ini yang dia kloni, pacarnya itu. Kok jadi dia mau cerita sama orang kan malu. Sebagai raja diceritai sama istrinya, dipikir ya mau marah-marah lah situ, katanya kan kepuasan hati yang penting. Rupanya istri yang nggak marah, malah kesian juga, ditolongnya. Waduh, kesiannya aku lihat kau, kata si berusaha musir. Jadi apa obatnya itu? Buatlah patung pacarmu itu untuk kau ingat, katanya. Itulah makanya ada patung pacarnya berusia naga, sampai dia nggak ingat buat patung bininya. Tapi dalam batu itu dia dikubur sama istrinya, gitu. Jadi raja pertama ini kurang lebih 500, yang kedua kurang lebih 400 tahun masih animisme. Di raja ketiga paling pinggir sana baru Kristen. Nah, sekarang kita mau tahu dari mana Raja Batak bisa Kristen. Dulu ada misionaris, pembawa misi agama, banyak yang gagal di sini. Seorang profesor doktor, Momensen, datang dari Jerman. Waktu datang kemari banyak penyakit kusta ini. Jadi kalau nggak bisa diobati dukun, katanya orang sudah kena kutu. Dibuat satu perkampungan menunggu ajalnya. Nah ini yang ditampungnya, dirawat, diobati, lama-lama sembuh. Dipikir aja dukun dia. Ditangkap, ditanya raja, kenapa bisa kau sembuhkan, kok dukun saya enggak boleh? Padahal kau bukan orang sini, orang asingnya kau lihat. Tapi jawabnya apa? Ini berkat Tuhan. Itulah suatu mujizat kalimat Tuhan tadi, ya. Itu menggugah perasaan raja. Apa sih Tuhan? Disitulah masuknya raja ini, yang ketiga karena Kristen kurang lebih 100 tahun lalu. Ya kalau sudah raja pertama masuk, ya otomatis saudaranya pemilih rakyatnya ikut. Tapi masih ada yang mempertahankan animisme tadi, ya sekarang dibilang parmalim, ya. Nah ini nggak tahu agama, tempat ibadahnya ya itulah tempat-tempat yang keramat itu. Nah kalau kuburan yang pendek-pendek ini tulang belulang bukan anak-anaknya, tapi sebagai posisi abdi dalam. Nah ini dihormati loh, karena dia banyak pengabdian kepada kerajaan. Dengan cara bagaimana menghormati ya? Menggali tengkoraknya. Sampai sekarang itu masih dilakukan. Nah kalau kain putih merah hitam ini sama dengan warna-warna rumah, depan rumah adat Batak ya. Rumah hidupnya, rumah meninggalnya pun ingin pula dia seperti betul rumahnya hidup. Kenapa? Karena dia menganggap waktu hidup di rumah adat bersama-sama tinggal, mati kan bersama juga sama istri, anak, menantu segala macam dalam ini. Satu rumpun ikut suami. Nah, putih merah itu dunia kasih suci dia. Merah dunia tengah untuk kehidupan, artinya yang hitam dunia bawah sebagai lambang tanah kesuburan. Nah, ini ada cecak, ada payudara. Ini lambang daripada filsafat Raja Batak. Dia udah kebingungan juga ini, sebab saya bilang tadi setiap kerajaan itu satu marga raja, biasanya rakyatnya sama dengan marga rajanya. Kayak ini sudah putar dulu. Rukija ini tidak boleh kawin mereka. Satu rumpun, satu marga tidak boleh kawin. Kalau istilah sekarang Cina itu dianggap. Yang sampai sekarang itu sumpah masih kami pegang kuat. Karena kamilah marga paling banyak dari seluruh marga Batak, 60 marga rumput. Tidak boleh mengambil. Jadi kalau ini terjadi zaman dulu pelanggaran, biasanya dibunuh orang itu. Kenapa? Kena kutukan gencet. Jadi di museum itu ada patungnya gencet. Jadi dia bilang lebih baiklah kayak cecak hidup kita ini, kata raja. Karena kemana saya pergi selalu jumpa cecak. Maknanya, di mana ada cecak berarti ada orang Batak. Itu maksudnya itu, khususnya keluarganya kan gitu, merantau lah macam cecak. Nah, kalau ini biasanya ingatan zaman dulu sampai temurun sama kami orang tua. Kalau kau mencari hidup kayak seperti cecak kemana, ke Jakarta, ke Medan, ke kemana-mana saja, jangan lupa pula kau cari istrimu. Nah istrimu kayak mana ya? Ya istrimu yang perempuan yang tomok. Nah kalau dikatakan tomok sama raja, ya dia gemuk. Kalau bagi perempuan tomok itu subur. Nah, subur dari mana dia tahu perempuan itu subur? Kalau maaf kata mempunyai payudara yang besar. Nah, itu artinya berapa yang dilahirkan anaknya mampu dia menyusui. Karena orang Batak ini harta anaknya yang banyak. Kalau banyak anak kaya dia. Makanya rumah itu tikar saja itu, kamarnya pun tak ada. Nah, itulah itu. Jadi ini yang 4 ini, istrinya 2. Kayak ini 2 ini. Satu Boruta Barat, kedua Boruna Mani.
Karena dari sini tidak punya keturunan. Minta izin dia dari sini, ini minta izin sama sini kena, tapi bukan cerai ya. Kawin sama ini punya anak ini. Tapi di Batak nggak boleh cerai. Nggak boleh istri dua gitu. Iya memang nggak boleh, tapi sanksinya ada. Kalau biasanya kalau istrinya nggak punya anak, ya kan? Kalau meninggal boleh dia kawin lagi. Tapi biasanya kalau nggak keturunan itu minta baik-baik dia izin sama istri pertama. Kalau nggak dikasih dia ya udah, ya kan? Kayak sekarang paling dipungut lah, kan gitu. Jadi kalau misalnya kalau dulu ya permisi, mungkin dia ada kelainan, mungkin tak mandul ya kan. Nah, jadi ternyata dia udah kawin dengan ini punya anaknya. Nah, tapi anaknya ini walaupun ini tidak dilahirkan ini, tetap dihormatinya mamak pertama itu. Bagaimana cara menghormatinya? Mencari perempuan lain yang sama marga dengan ibunya. Itulah anak paman. Istilah kami pariban mangulaki. Mangulaki itu pariban mangulang. Pariban itu sama seperti Anak paman, anak gadis paman, anak tulang, buru tulang. Buru kan untuk marga perempuan, marga untuk laki-laki. Nah, paman kan tulang kan. Kalau kami bilang tulang, kalau bahasa Melayunya paman. Nah, itulah makanya 4 payudara ini, karena 2 istrinya. Tapi artinya 4 ini ada loh. Bukan karena istrinya 2 saja, ini 2 untuk kehidupan, 2 untuk kesuburan. Karena dia nggak bisa melupakan, dia pernah hidup dengan ini. Subur dari istri kedua, subur istilahnya ada anaknya. Gitulah dia maksudnya, Nah, jadi kita nanti lanjutkan ke rumahnya di sana. Di bawah kita turun dari sini. Nah, kita